Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimanapun antum berada, puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak, sangat berharga. Tidak sedikit Allah memberikan kita nikmat, dan juga tidak hanya masalah dunia saja, namun Allah memberikan kita nikmat berupa kebaikan akhirat. Semua itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada kita, dan Allah pilih kita menjadi hamba yang berlimpah nikmat. Tidak hanya nikmat dunia, tapi kebaikan akhirat juga demikian. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya bahkan kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur dan juga terus memperbaharui rasa syukur kita pada Allah. Jadi usahakan setiap kita mengalami nikmat, kita bersyukur pada Allah, minimal ucapkan alhamdulillah. Minimal kita mengucapkan zikir-zikir yang telah diajarkan Nabi. Dapat nikmat makan, kita baca doa, mau makan doa, dan seterusnya. Ya, tujuannya agar semua itu bisa menyempurnakan syukur kita pada Allah. Kemudian salawat, salam serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa saya mengingatkan diri saya dan juga kita semua untuk selalu ikhlas mempelajari ilmu agama Allah, thalabul ilmi. Sebab thalabul ilmi, kalau ikhlas itu akan memberatkan timbangan amal kita dan meninggikan surga kita. Tapi kalau kita thalabul ilmi tidak ada niat apa-apa, hanya senang saja. Senang tapi niat lillahi ta'ala, untuk mengharapkan rahmat Allah, ridha Allah, dan takut akan siksa Allah tidak ada, maka itu akan percuma. Ibadah yang fantastis seperti thalabul ilmi jadi nggak ada beratnya sama sekali di timbangan amalan. Jadi bahkan tidak lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk, tidak lebih berat dibandingkan kapas atau kapuk sama sekali ya. Jadi ini ngeri Pak sekalian, udah capek-capek ngabisin waktu, namun ternyata tidak berfaedah bagi kita. Juga kita niatkan untuk bisa menambah dan menyempurnakan ibadah kita pada Allah, karena memang tujuan utama kita hidup di dunia hanyalah untuk beribadah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang masalah yang sudah di-share, yaitu tentang masalah kunut di dalam sholat wajib. Jadi kunut di dalam sholat wajib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua macam. Jadi kunut dalam salat wajib sekali lagi ada dua macam. Yang pertama disebut kunutul fajr, jadi kunut subuh gitu ya. Dan yang kedua disebut kunutun nazilah, kunut di saat nazilah. Kita akan jelaskan satu persatu jamaah sekalian, agar kita benar-benar bisa mengetahui tentang masalah dua perkara tersebut. Yang pertama adalah tentang kunut di dalam salat subuh atau salat fajar. Ya, tentang masalah kunut di dalam salat fajar jamaah sekalian. Ini adalah permasalahan yang sebenarnya sudah lama gitu ya. Sejak di zaman salaf dulu berbeda memang. Nah, tentang masalah hal ini jamaah sekalian, itu ternyata para ulama sepanjang masa itu telah berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Nah, kalau memang 4 pendapat ini yang ada, ternyata ini adalah pendapat yang masing-masing ahlu sunnah semua. Jadi semua ini adalah ahlu sunnah, bukan ahli bidah. Jadi kalau disebut 4 pendapat,
berarti ya jamaah sekalian, kalau sudah mengetahui ada perbedaan pendapat hal ini, pertama yang harus kita tahu bahwasanya kita harus lapang dada. Walaupun nanti kita memilih salah satunya, kita tetap usahakan bersiap diri untuk berlapang dada untuk menerima perbedaan itu. Karena nggak semua orang bisa kita arahkan pada pemikiran satu pemikiran, nggak bisa. Ada memang yang bisa, tapi banyak yang tidak bisa. Baik, kita akan jelaskan bahwasannya para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya kunut di dalam salat subuh, ya, sampai 4 pendapat loh, bukan cuma 1 dan 2 saja, tapi sampai 4 pendapat jamaah sekalian. Dan ini tentu saja saya tidak akan membahasnya secara detail, tapi saya memberitahu ini ada 4 pendapat, tujuannya agar kita benar-benar bisa ya saling toleransi, ya, kemudian kita tidak usah saling berkeras dengan orang lain yang berbeda. Yang pertama jamaah sekalian, pendapat yang pertama, annahu sunnatun muakkadatun ratibatun istahabbul mudawamatu alaihi. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan kunut subuh itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya, yang dirutinkan, yang dianjurkan untuk dilanggengkan selama hayat masih dikandung badan. Siapa yang berpendapat ini jamaah sekalian? Ternyata yang berpendapat ini adalah kibarus salaf. Itu ulama salaf yang termasuk pembesar ya mas, tokoh diantaranya adalah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi Imam Malik dikenal sebagai ahli hadis. Imam Asy-Syafi'i juga bukan berarti tidak ahli hadis, dia ahli hadis ya mas sekalian. Beliau juga ahli hadis. Bahkan Imam Malik jemaah sekalian menurut sebagian ulama itu mencapai strata dalam ilmu hadis yang disebut Amirul Mukminin fil hadis. Jadi strata pendidikan, tingkatan pendidikan di dalam bidang hadis, di dalam ilmu hadis itu beberapa level jemaah sekalian. Ada yang disebut muhaddis, ada yang disebut di atasnya al-hafiz, ada yang disebut di atasnya itu adalah al-hujjah, di atasnya adalah al-hakim, dan di atasnya yang paling tinggi adalah Amirul Mukminin fil hadis. Berarti sampai S5 lah. S5. Nah, Imam Malik ini diantaranya adalah sebagian ulama menjuluki dia sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Nah, ternyata beliau berpendapat sunnahnya untuk merutinkan kunut subuh jamaah sekalian. Nah, dalam keadaan begitu jamaah sekalian, bukan berarti beliau sekali lagi, beliau meyakini bersama dengan Imam Asy-Syafi'i muridnya, sunnahnya kunut subuh bukan berarti tanpa dalil, ada dalilnya Pak. Dan dalil-dalilnya itu menurut imam berdua ini ya adalah dalilnya sahih menurut pandangan mereka, walaupun tidak sahih menurut pandangan yang lain. Ya nggak apa-apa, seseorang mengamalkan sesuai dengan pendapatnya, yang menurut dia sahih sudah amalkan, karena Imam Asy-Syafi'i tidak akan mau melakukan hadis yang lemah menurut beliau. Jadi seperti itu. Karena beliau pernah berkata, idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu adalah mazhab saya. Demikian ya mas sekalian. Nah, tentang hal ini saya tidak usah terlalu banyak baca, intinya disyariatkan ya mas sekalian. Di antaranya adalah hadis yang dianggap sahih oleh Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i, bahwasannya dari sahabat Nabi Anas bin Malik, Nabi terus-menerus melakukan kunut di waktu subuh sampai beliau memisahi dunia. Ini dalam riwayat Imam Ahmad, Ad-Darqutni dan lainnya. Dan lain-lain hadisnya juga banyak. Jadi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat begini dengan hadis yang jumlahnya tidak satu lebih. Jadi mereka ada dasar. Tapi pendapat yang kedua Pak. Ya, pendapat yang kedua. Jadi jangan heran nanti jamaah sekalian. Jadi tidak hanya Imam Asy-Syafi'i, umat Islam yang ada di negeri Asia Tenggara saja yang melakukan kunut subuh. Tapi kalau jamaah sekalian mungkin mengunjungi negeri-negeri yang bermadzhab Maliki, yaitu di Afrika Utara, nggak usah heran kalau mereka pas lagi sholat subuh kunut, ya sama. Cuma bedanya, ada bedanya tapi ya, kunut subuh yang dilakukan oleh madzhab Maliki ini berbeda jamaah sekalian ya. Jadi kunutnya berbeda. Di antara yang saya tahu, kunutnya itu adalah jamaah sekalian doanya berbeda. Jadi doanya berbeda. Dan juga tempat kunutnya juga berbeda.
Ya, itu yang saya tahu seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya kedua-duanya sama di dalam meyakini sunnahnya kunut. Taib. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah kunut di dalam salat subuh dan selain subuh adalah mansukh dan bid'ah. Nah, ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Ini juga termasuk salah satu salaf kita. Ya, seperti itu. Nah, yang menganggap bahwa jadi kunut di dalam salat subuh dan selain subuh adalah hukumnya mansukh. Mansukh itu tidak berlaku lagi hukumnya. Mansukh dan dihukumi bid'ah. Jadi kalau ada yang membid'ahkan kunut subuh, Imam Abu Hanifah pernah membid'ahkan, Pak. Dan yang mengatakan sekarang yang ngikut dengan Imam Abu Hanifah ini juga bukan berarti ngarang, tidak. Tapi ini ada salafnya yang berpendapat demikian. Ya. Jadi dianggap bid'ah kunut subuh itu. Karena berpedoman juga hadis yang mengatakan begini, juga ada hadisnya. Ya, hadisnya adalah ya diantaranya riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, beliau pernah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, engkau kan pernah salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga di belakang Ali di sini di Kufah ini selama 5 tahun. Apakah mereka semua kunut subuh? Ya, apakah mereka semua kunut gitu ya?" Kemudian ya bapaknya itu menjawab bahwasanya aibunai muhdats. Wahai anakku, kunut subuh itu adalah perkara baru. Ya, itu adalah muhdats. Nah, seperti itu ya Mas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari penilaian sahabat Nabi namanya Tariq bin Asyam. Ya, Tariq bin Asyam. Ya, itu hadis pendapat gitu ya. Dan lain-lain pendapat yang mengatakan bid'ah juga ditopang dengan dalil, bukan berarti ngasal. Jadi kalau ulama mengatakan satu itu mesti ada dalilnya, Pak. Mesti ada dalilnya. Kemudian pendapat yang tiga ini lebih lunak, Pak. Itu pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak melakukan kunut melainkan di dalam nazilah saja. Jadi di dalam salat wajib tidak melakukan kunut melainkan nazilah saja. Jadi nazilah itu maknanya adalah musibah yang dialami oleh umat Islam. Umat Islam mengalami musibah seperti dibantai sama orang kafir gitu ya. Maka saat itu dalam salat wajib bisa dilakukan kunut nazilah seperti nanti akan kita jelaskan. Adapun selain nazilah tidak disyariatkan. Tapi mazhab yang ketiga ini, Pak, walaupun menganggap tidak kunut, tidak disyariatkan kunut, namun tidak membid'ahkan, tidak menganggap bid'ah kunut subuh, ya seperti itu. Kemudian pendapat ketiga juga berdasarkan hadis, Pak, ditopang dengan hadis yang menurut mereka kuat. Kemudian pendapat yang keempat, ini yang terakhir, itu berpendapat ya juzu fi'luhu wa tarkuhu. Boleh melakukan kunut subuh, boleh tidak melakukannya. Jadi ada pilihan, Pak. Jadi ada pilihan, boleh melakukannya, boleh tidak. Ya, ini juga ditopang dengan dalil yang menurut mereka itu lebih mendekati kebenaran jamaah sekalian. Dan yang berpendapat tadi, pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Ahmad. Ini adalah seorang Amirul Mukminin fil hadis. Ya, seorang Amirul Mukminin fil hadis. Dia berpendapat hadis kunut subuh tidak sahih. Ya, kecuali kalau kunut di dalam salat wajib yang ada pada waktu nazilah. Berarti menunjukkan kunut nazilah pun tidak lama, tidak selamanya. Ya, seperti nanti akan kita jelaskan. Nah, pendapat yang keempat ini jamaah sekalian juga nggak main-main. Ini juga ulama besar di kalangan salaf, yaitu bernama Sufyan Ats-Tsauri, yang mengatakan tadi apa? Boleh kunut, boleh tidak kunut. Pertama adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga seorang ulama ahli hadis dan dijuluki juga sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Ya nggak main-main, Pak. Dan beliau adalah salah satu ulama mazhab. Cuma mazhab beliau tidak dibukukan. Beliau memiliki murid-murid yang tidak diberi ilham oleh Allah untuk mau membukakan ucapan gurunya, mencatat, dibukukan gitu ya. Ya muridnya datang ngaji, cuman nggak dibukukan gitu. Ya berbeda dengan ulama 4 mazhab ini. Mereka diberi rezeki oleh Allah, memiliki murid-murid dan rajin nyatet, kemudian rajin membukukan ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat dari imamnya, gurunya, ya, kakek gurunya dan sebagainya. Sehingga mazhabnya jadi tersusun rapi, Pak. Ya, jadi cara pola pengambilan hukum Islam menurut mazhab ini itu rapi gitu setiap. Nah, ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ulama ahli hadis, Pak. Itu selevel dengan 4 imam mazhab itu.
Bahkan bisa jadi beliau lebih hebat gitu ya. Tapi tidak diberi rezeki murid-murid yang seperti itu, Pak. Ada muridnya banyak mungkin ya, tapi tidak dikasih rezeki muridnya mau catat gitu ya, mau membukukan. Begitu juga ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau juga salah satu imam mazhab, Pak. Namun mazhabnya kayak tadi, Pak. Sebenarnya mazhabun mundatsir. Jadi mazhabnya itu hilang karena murid-muridnya tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi ilham untuk mencatat dan membukukan ucapan-ucapan dan pendapat dari gurunya. Imam Ibnu Hazm dan juga Imam Ibnul Qayyim itu semua ulama-ulama yang berpendapat pendapat yang keempat ini. Ala kulli hal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, bahwasannya kalau saya pribadi memilih tidak kunut subuh. Ya, tapi saya tidak membid'ahkan. Ya. Jadi sebab kunut subuh yang menurut pendapat saya pilih itu adalah pendapat yang merutinkan kunut subuh adalah tidak disyariatkan, bukan petunjuk Nabi. Merutinkan, Pak, ya. Dan beliau bukan berarti tidak kunut sama sekali dalam salat wajib, tapi kunut di dalam nazilah saja. Ya, tapi saya tidak membid'ahkan. Dan dalam hal ini perlu diingat bahwasanya tidak perlu kita ikut dalam masalah membid'ahkan, tidak perlu ya, saran saya gitu. Karena banyak orang sekarang kalau disebut bid'ah, apalagi ini amalan yang memang khilafiyah, itu bisa membuat persatuan kita sama umat Islam itu hilang. Maka hendaknya sudah saya tidak melakukannya, tapi saya tidak menganggap bid'ah kunut subuh. Itu pendapat saya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di close ya sekalian ya tentang masalah kunut subuh. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi, karena memang berbeda nanti, maka saat itu ya nggak zamannya lagi bagi kita yang udah rajin ngaji fikih gitu ya. Jadi keras-kerasan ya untuk bisa nggak usah kunut aja ya. Yes, udah sepakatnya gini aja, gimana aja ya gitu. Nah, begitu juga bagi orang yang sudah ngaji tentang masalah hal ini, perbedaan ini, yang meyakini sunnahnya kunut kemudian diimami oleh orang yang tidak kunut, ya harus menganggap sholatnya sah. Tidak boleh bagi dia kunut sendirian. Begitu juga dia tidak boleh ngulangi sholat, karena ada, Pak, ada yang kunut sendirian, ada juga yang dia ngulangi sholat, Pak. Ini betul ya saya katakan nih. Saya ngomong begini karena ada yang laporan, oh gitu ngulangin. Ya mungkin dikasih tahu saja Bapak, itu nggak usah ngulangi. Gitu. Ya, karena dia lebih condong pada yang kunut, sedangkan imamnya tidak kunut. Begitu juga jamaah sekalian, kalau kita sholat di belakang saudara-saudara kita yang kunut, ya kita juga menganggap sholat kita sah. Dan saya pribadi menganjurkan, saya sendiri menganjurkan ya, karena saya sendiri ngangkat tangan, ya untuk ngangkat tangan, ngamini gitu ya, demikian. Jadi tidak diam. Tapi kalau ada orang yang pas lagi imamnya kunut, dia tidak ngangkat tangan sama sekali, tidak ngamini, ya kita juga biarin aja. Ya, tentang masalah yang saya pilih jadi tidak kunut. Tapi kalau diimami oleh orang yang kunut, saya ngangkat tangan dan juga ngamini juga. Dan ini adalah fatwa dari Imam Ahmad. Imam Ahmad walaupun tidak menganggap bahwasanya kunut subuh itu sunnah, tapi kalau diimami oleh orang yang kunut subuh angkat ngangkat tangan, kemudian ngamini seperti itu. Itu adalah fatwa Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu ya. Ikut kunut juga. Kemudian Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunut yang kedua dari salat wajib adalah al-qunutu fis shalawatil khams. Kunut di dalam salat 5 waktu. Karena kunut dalam salat wajib juga ada di dalam 5 waktu, Pak. Ya, disunahkan ya Mas, kan disyariatkan untuk melakukan kunut di dalam salat 5 waktu apabila umat Islam mengalami musibah. Musibah biasanya disebut nazilah. Nazilah, kunut nazilah. Ya, karena ini berdasarkan hadis ya Mas sekalian. Berdasarkan hadis. Jadi kalau apabila mengalami musibah berarti tidak rutin. Tidak rutin gitu ya. Dan itu pun dilakukan di dalam 5 waktu. Kita lihat hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i wa salati subh. Dubura kulli salatin idza qala sami'allahu liman hamidah
minar rak'atil akhirati yad'u ala ahya'in min bani Sulaimin wa ala ri'ilin wa zakwana wa usayyata wa yu'amminu man khalfahu. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah melakukan kunut subuh. Karena Nabi pernah melakukan kunut selama 1 bulan berturut-turut, berarti tiap hari terus, Pak. Ya, di waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, di akhir sholat, tepatnya setelah beliau, Nabi maksudnya, itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah di rakaat terakhir. Ya, dan beliau mendoakan buruk kepada desa-desa yang kufur, Pak. Desa-desa yang kufur kepada Allah. Di antaranya adalah desa yang dihuni oleh Bani Sulaim, marga Bani Sulaim. Kemudian di desa yang dihuni oleh oleh suku Ri'lin, Zakwan dan Usayyah. Dan para sahabat yang di belakang Nabi mengamini doa Nabi. Nah, jamaah sekalian, ini diucapkan Nabi qunut nazilah ini saat umat Islam mengalami musibah. Jadi kaum-kaum ini, Pak, penduduk desa yang tadi disebutkan itu Bani Sulaim, Ri'lin, Zakwan, Usayyah, itu adalah orang-orang yang pura-pura masuk Islam, meminta untuk diutus ahli Quran agar mengajari Quran pada mereka. Namun setelah diutus, dibunuhin, Pak. Itu padahal itu adalah orang-orang terbaik, sahabat Nabi yang terbaik itu dibunuh gitu ya. Udah akhirnya Nabi SAW, ya terkadang Nabi bersikap ini berarti ngajak perang lagi, Pak. Tapi Nabi terkadang bersikap tidak, doain aja, didoain. Nah, ternyata di antara bentuk doa beliau adalah beliau mendoakan buruk kepada kaum tersebut selama 1 bulan berturut-turut dalam kunut nazilah. Itu dalam 5 salat wajib. Nah, demikian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara perkara atau di antara keadaan disyariatkan kunut nazilah tidak hanya musibah tapi juga ya, kalau zaman sekarang wabah menurut sebagian mazhab. Jadi wabah yang menimpa gitu ya. Ya, kalau sekarang umat Islam itu sedang dianiaya, dizalimi di negeri yang lain, ya kita bisa melakukan kunut subuh ya, seperti itu. Ya dulu umat Buddha menghabisi Muslim, umat Islam saudara kita di Rohingya, kemudian saudara kita di Palestina dan sebagainya. Ya udah bisa itu kunut subuh. Kunut apa tadi? Kunut nazilah gitu ya. Kalau pemerintah kita mengumumkan lewat departemen agamanya atau menghimbau ya, lewat departemen agamanya atau MUI untuk melakukan kunut subuh. Kok kunut subuh? Kunut nazilah gitu ya. Subuh lagi gitu. Jadi seperti itu jemaah sekalian ya. Dan alhamdulillah kemungkinan pas umat Islam dibantai sama orang-orang Buddha di Myanmar itu ada umat Islam yang kunut nazilah jemaah sekalian. Ya bisa kita lihat sekarang Myanmar jadi hancur-hancuran kan. Jadi pemerintahnya itu, jadi mereka dibuat ya mas kalian, orang Buddha itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berperang sesama mereka. Jadi pemerintahnya malah menghajar rakyatnya sendiri. Jadi ada orang yang tidak, jadi rakyat Myanmar yang tidak setuju dengan pemerintah Myanmar itu diusirnya itu bukan dengan cara apa? Kayak kita kan masih ada mendingan Pak ya, mungkin disemprot dengan air gitu. Ini dengan pesawat dibom gitu. Udah ganas. Itu memang hukuman yang Allah berikan di dunia sebelum di akhirat pada orang yang pernah menghabisi, menganiaya, menzalimi umat Islam itu. Itu ternyata Allah siksa mereka dengan sesama mereka sendiri. Ya seperti itu. Makanya hati-hati dengan doanya umat Islam pokoknya. Nah, demikian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi kunut nazilah itu kalau ada himbauan saja dari ulil amri. Jadi kalau tidak ada himbauan maka nggak usah Pak. Sebaiknya nggak usah. Ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada beberapa faedah yang berkenaan dengan kunut nazilah Pak ya. Jadi disunahkan pas lagi kunut imam itu mengeraskan suaranya saat membaca doa. Itu tujuannya supaya bisa dengar. Tujuannya bisa dengar. Ya buktinya ketika para sahabat ngamini mesti Nabi bacanya agak keras Pak. Ya Nabi bacanya agak keras. Itu yang pertama. Imam mengangkat tangan
imam mengangkat tangan saat berdoa kunut. Kemudian yang kedua, disunahkan makmum yang di belakang itu mengamini, Pak. Mengamini tapi suaranya udah nggak seperti kita baca amin. Amin, habis Al-Fatihah nggak begitu. Biasa aja, amin. Amin. Amin, pelan gitu ya. Atau mungkin amin dengan suara yang lirih. Amin. Amin. Boleh gitu ya, nggak apa-apa. Tapi jangan seperti suara sekali lagi habis selesai baca Al-Fatihah, karena tidak ada dalilnya. Itu menunjukkan jemaah sekalian bahwasannya hukum asal zikir itu adalah pelan. Sekali lagi hukum asal zikir adalah pelan, kecuali kalau ada dalil yang menyuruh kita untuk membaca keras. Demikian. Kemudian jemaah sekalian juga disunahkan, kalau tadi imam pertama mengeraskan suara, ini disunahkan yang ketiga adalah mengangkat kedua tangan saat lagi kunut. Ya, saat kunut disunahkan mengangkat kedua tangan. Ya, jadi tidak lurus begini tangannya. Jadi mengangkat kedua tangan. Memang di dalam Islam jamaah sekalian doa itu tidak harus mengangkat tangan. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu tidak mengangkat tangan. Buktinya apa jamaah sekalian? Ya buktinya dalam sholat kan banyak tuh praktek doa gitu ya. Doa di dalam sholat bacaannya ternyata isinya doa, namun tidak semuanya ngangkat tangan. Tapi gerakan atau posisi tangan kita sesuai dengan gerakan itu. Pas lagi sujud ya tentu saja tangan kita tidak ngangkat ke atas gini. Pas lagi sujud nggak gini. Pas lagi duduk di antara dua sujud kan Rabbighfirli itu doa itu, Pak. Rabbighfirli warhamni itu doa. Tapi apakah kita begini? Enggak, kita tangannya tetap di sini. Ya, seperti itu. Ya, di sini makanya mayoritas ulama berpendapat kalau kunut subuh ngangkat tangan. Namun dalam mazhab Malik, Imam Malik Pak ya, itu kunut tidak ngangkat tangan tapi lurus aja tangan gitu. Ya membaca bacaan kunut seperti itu ya. Demikian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang masalah setelah doa di dalam kunut, ya mohon diingat, setelah doa di dalam kunut itu tidak mengusap. Tidak mengusap. Ya sebagaimana kalau di luar doa juga tidak mengusap, itu pendapat yang saya pilih, Pak. Walaupun saya juga tidak mengingkari kalau ada saudara kita yang habis doa di luar sholat, di luar kunut gitu ya, dia ngusap ya nggak masalah, karena memang ulama berbeda pendapat. Karena ada sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menganggap hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa adalah hadisnya hasan, derajatnya hasan, Pak. Hasan itu maknanya adalah ya masih layak untuk diamalkan, ya layak untuk diamalkan gitu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga Amirul Mukminin fil hadis. Tingkatan strata ilmu hadisnya itu udah mentok, Pak gitu ya. Ya mentok menurut manusia, walaupun bukan berarti mengetahui segala sesuatu, tidak. Pasti benar itu, tidak. Artinya beliau mengatakan ngusap wajah setelah berdoa itu adalah disunnahkan, dan hadisnya hasan. Itu gak main-main, itu dengan penelitian yang menurut beliau adalah benar gitu ya. Tapi menurut yang lain, ulama lain, hadis tentang masalah ngusap wajah itu adalah hadisnya tidak sahih, tidak sah, tidak valid, walaupun terdiri dari beberapa turuk atau jalan-jalan sanad gitu, atau jalur-jalur sanad. Nah, ala kulli hal jamaah sekalian adalah masalah sahih dan tidak sahihnya hadis itu ulama ya yang memang kompeten di dalamnya. Kalau kita memilih salah satunya, tapi kita tidak boleh mengingkari yang lain. Ya biarin aja. Ya biarin aja saudara kita habis doa di luar salat ngusap wajah, memang ada yang begitu. Nggak usah diingkari, Pak. Nggak usah diingkari. Walaupun kita habis sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nggak ngusap wajah. Taib. Sudah selesai masalah kunut, saya tidak usah memperpanjang. Dan sekarang kita akan jelaskan masalah sholatut tatawwu', yaitu sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah. Tatawwu' itu maknanya apa jamaah sekalian? Tatawwu' menurut asalnya itu adalah fi'lut ta'ah. Tatawwu' adalah fi'lut ta'ah, yaitu perbuatan ketaatan. Jadi perbuatan ketaatan, tatawwu'. Kemudian tatawwu' itu dijadikan istilah secara khusus untuk ketaatan yang tidak wajib.
Jadi kalau salatu tatawwu adalah salat sunnah, jangan panggil bahasa gitu. Salat yang tidak wajib. Nah, jemaah sekalian, salat tatawwu itu adalah salat yang memang ya di luar salat 5 waktu yang diwajibkan. Dan memang selain 5 waktu itu tidak wajib. Jadi sekali lagi, selain 5 waktu tidak wajib. Ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya tentang salat sunnah adalah ahammiyatus salati tatawwu. Urgensinya salat tatawwu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau syariat kita mensyariatkan sesuatu, di situ mesti ada urgensinya. Di situ mesti ada keutamaannya, Pak. Baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Terkadang syariat kita memberitahu, terkadang tidak memberitahunya. Nah, tentang masalah salat sunnah ini diberitahu jamaah sekalian. Diberitahu tentang keutamaan salat sunnah atau kenapa sih penting gitu ya. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah as-salatu khairul a'mal. Ini yang pertama. Jadi salat adalah amalan yang paling baik. Nggak ada yang lebih baik dibandingkan salat jamaah sekalian. Ya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang terbaik adalah salat. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah Nabi bersabda begini, Pak, berarti nggak ada yang lebih baik, Pak. Ya, jadi pekerjaan kita nggak lebih baik dibandingkan sholat. Ya, dagangnya kita, walaupun niatnya kan saya dagang, niatnya ibadah. Iya, memang jadi ibadah. Tapi tidak jadi ibadah lagi kalau sholatnya malah diakhirkan, ditunda sampai keluar habis waktunya, gitu ya. Nah, ini jadi tidak jadi ibadah lagi, justru jadi haram hukumnya. Jadi makanya jangan menganggap pekerjaan kita lebih utama, Pak, lebih baik. Walaupun dia seorang dai lagi ngajar, ya waktunya sholat. Ya artinya nggak, walaupun nggak sholat sunnah seperti pas azan berhenti dulu dia, dengerin azan, baca doa. Sholat sunnah qobliyah nggak melakukannya nggak apa-apa, ditulisin lagi ngajinya gitu ya. Terusin lagi ngaji, nanti pas lagi iqomah baru dia berhenti. Udah berhenti, Pak. Karena walaupun sehebat apapun, sefantastis apapun ibadah thalabul ilmi masih kalah utamanya dengan sholat. Jadi ini adalah sholat. Dan sholat sunnah masuk di dalam amalan yang paling utama, walaupun tingkatnya di bawah yang wajib. Makanya siapa saja yang jamaah sekalian kita melakukan sholat, hayati itu pas lagi kita sholat. Yang akan saya lakukan ini adalah amalan terbaik, perbuatan terbaik. Ya, sehingga kalau kita mengetahui demikian itu kita bisa bersemangat melaksanakan sholat, khususnya adalah sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua dari sholat sunnah ini yang bisa membuat kita semangat, Pak, nggak malas melakukan sholat sunnah, yaitu ar-rif'atu fil jannati bi kathrati tatawwu'. Ya, meningkatkan derajat tinggi di surga atau meninggikan derajat di surga dengan memperbanyak sholat sunnah. Jadi ternyata sholat sunnah jamaah sekalian itu bisa meninggikan derajat kita. Ada hadis riwayat Imam Muslim jamaah sekalian dari sahabat Nabi Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini adalah seorang sahabat Nabi yang sudah sering melayani Nabi jamaah sekalian. Suatu ketika Nabi pernah bersabda pada dia, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah kamu. Kamu mau minta apa? Minta." Kemudian di dalam riwayat yang lain jamaah sekalian, ya, dia mikir dulu tuh, belum jawab dia mikir dulu, minta apa ya? Dia mikir, minta dunia enak ini. Akhirnya dia mikir ya mas sekalian, semua kenikmatan dunia itu hilang, fana, habis. Sedangkan nikmat akhirat itu tidaklah habis. Akhirnya dia menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah, wahai Nabi, saya minta padamu agar dapat menemanimu di surga. Jadi agar dekat kedudukannya dengan kau di surga. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian Nabi bertanya lagi, awa ghairu dzalik? Apakah ada permintaan lain? Kok itu doang mintanya gitu ya? Kemudian
Rabi'ah bin Malik berkata, huwa dzak, ya permintaan saya itu saja, nggak ada yang lain. Kalau kita mungkin nggak begitu Pak, ditawarin Nabi, ada Nabi di hadapan kita, kemudian kita ditanya, mintalah kamu wahai Fauzi misalnya. Wah, kita pakai mikirnya apa Pak? Wahai Nabi, jadikan saya sebagai orang yang sukses bisnisnya dunia akhirat. Itu juga boleh sih, nggak masalah. Ya, dan lain-lain yang belum nikah gitu. Ya Allah, wahai Nabi, ya doakan saya supaya bisa diberikan jodoh yang solehah gitu atau soleh gitu. Ya itu boleh nggak masalah. Tapi kan semua berkenan dengan dunia saja. Nah, tapi sahabat Nabi yang mulia ini hebat banget, gak cukup masuk surga saja, tapi minta menemani Nabi di surga. Ini lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar meminta surga. Kemudian Nabi memberikan arahan pada dia, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu aku untuk mewujudkan hajatmu dengan cara memperbanyak sujud. Apa maksud memperbanyak sujud ya Mas sekalian? Memperbanyak sholat sunnah. Karena nggak bisa orang memperbanyak sujud di selain sholat, nggak bisa. Karena sebabnya sujud itu cuma 4. Pertama sholat, kedua sahwi, ketiga tilawah, lagi sujud tilawah gitu ya. Dia menjumpai ayat sujud, maka disunahkan untuk sujud tilawah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian yang keempat, teman sekalian, adalah penyebab sujud, ada yang tahu? Sujud syukur, karena bersyukur ya mendapatkan nikmat atau terhindar dari keburukan. Itu kesyukuran, itu adalah nikmat. Ya, itu disyariatkan untuk melakukan sujud syukur. Jadi selain 4 ini, sholat, sahwi, tilawah, dan syukur, nggak disyariatkan untuk sujud. Makanya ada orang yang habis sholat wajib zikir, sebelum dia meninggalkan ruangan dia sujud lagi. Ada nggak pernah jumpain gitu Pak? Pernah nggak? Wah, dia belum pernah dilihat. Kalau ayah sering lihat itu. Di kantor ada yang begitu tuh. Kayaknya bagus, kelihatannya kayak bagus ya Mas. Tapi kalau tidak ada dalilnya, mardut ditolak ya Mas. Jadi sujud itu sujud apa coba? Nggak ada dalil ya? Nggak ada dalil ya? Lagi sholat enggak? Kemudian pas lagi syukur enggak? Kemudian ya kalau lagi syukur nggak apa-apa deh. Mungkin habis zikir dia baca doa, baca WA. Alhamdulillah istrinya baru lahir, gitu. Langsung dia sujud, nggak apa-apa. Tapi kan sekali-kali begitu. Nah, kalau dia rutin kan pasti masuk dalam amalan yang muhdats itu ya, amalan baru. Nah, demikian. Jadi jamaah ini boleh. Jadi ternyata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam walaupun doanya dikabulkan, tapi Nabi menuntut kepada dia untuk ikhtiar juga dari dirinya. Karena surga itu tidak bisa didapat dengan gratis, tapi harus dengan usaha juga. Jadi doa, apalagi kalau kita yang minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta padamu surga dan berlindung dari neraka. Ya harus tetap usaha, Pak. Nabi aja yang doain, tetap kita harus usaha diri sendiri kok. Apalagi kita dengan doanya belum dikabul atau dikabulin gitu ya. Nah, seperti itu. Demikian ya Mas kalian. Kemudian hadis yang lain. Jadi intinya ternyata sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak Pak ya, memperbanyak sholat sunnah. Makna memperbanyak itu apa? Ya, rutin saja melakukannya, ntar lama-lama banyak gitu. Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa, Dek? Menjadi bukit. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Supaya rutinkan saja. Itu jemaah sekalian, insya Allah akan meninggikan derajat kita di surga. Yang hadis yang lain, ternyata ada sahabat Nabi yang lain namanya Thauban radhiyallahu anhu. Ya, beliau pernah meminta kepada Nabi, pernah bertanya kepada Nabi tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga. Wah, sahabat Nabi begitu tuh. Pertanyaan itu udah level tinggi, Pak. Pertanyaannya udah berkenaan dengan kebaikan akhirat, walaupun dia termasuk orang yang miskin, Pak. Kemudian Nabi bersabda, "Alaika bikathratis sujud." Perbanyaklah sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Sebab kamu tidaklah melakukan satu kali saja sujud karena Allah. Syaratnya karena Allah, Pak ya. Makna karena Allah itu tentu saja adalah sesuai dengan contoh Nabi. Ya, sesuai dengan contoh Nabi.
Jadi tidaklah kau melakukan satu sujud karena Allah, melainkan Allah mengangkat satu derajat sebab satu sujud itu, dan menghapus satu dosa sebab satu sujud itu. Jadi sekali sujud ya mas sekalian, itu bisa mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa. Lumayan ya mas sekalian ya. Nah ini kalau sujudnya di dalam sholat. Jadi makna memperbanyak sujud maksudnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak bisa diperbanyak. Sholat wajib ya terbatas gitu saja. Yang bisa kita perbanyak adalah sholat sunnah. Seperti itu jamaah sekalian. Karena kita butuh surga, sholat sunnah. Ya, karena kita butuh pangkat, ya, butuh promosi di surga, sholat sunnah. Jadi jangan malas. Demikian. Satu kali sholat paling sedikit berapa kali sujud Pak? Satu kali sholat berapa kali sujud minimal? Hah? Benar ya, tadi yang pertama 2. Karena sholat yang paling kecil, paling sedikit rakaat itu berapa? 1 rakaat. 1 rakaat itu berapa sujud? 2. Iya betul. Nah 1 kali sholat saja 1 rakaat itu bisa 2 derajat diangkat dan 2 dosa dihapus. Itu baru sujudnya saja, belum amalan yang lain dari ibadah sholat tersebut. Ya seperti itu ya mas kalian. Hadirkan itu Pak, biar kita semangat sholat sunnah. Saya nggak cukup. Jadi orang hebat itu memikirkan perkara yang hebat. Nggak cukup dia untuk masuk surga aja. Saya masuk surga biasa aja udah nggak apa-apa deh. Males. Ya kalau pengennya jadi kaum rebahan gitu. Kalau sekarang, ya udahlah habis sholat wajib. Saya udah sholat wajib udah cukup lah gitu. Ya udah kalau merasa sholatnya sunnah, sholat wajibnya sempurna silakan aja. Jadi kaum rebahan. Merasa dirinya akan masuk surga benar gitu, silakan aja. Ya nanti kalau benar dapat ya, saya dapat yang penting surga udahlah cukup lah gitu. Surga pinggiran gitu. Iya kalau ke pinggiran. Nah kalau kepleset gimana ke neraka aja. Itu terlalu PD-nya begitu itu nggak bagus Pak. PD-nya begitu itu nggak bagus. Jadi membuat dia kayak malas melakukan ibadah sunnah. Taib yang ketiga. Urgensi sholat sunnah yang ketiga nih Pak. Ini juga harus kita hadirkan di dalam sholat kita saat kita sholat sunnah. Gitu. Yaitu jabrun naqsi fil faraid. Menyempurnakan kekurangan di dalam sholat wajib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus curiga deh jadi sebagai hamba Allah. Harus curiga bahwasanya ibadah wajib kita, sholat wajib kita kurang. Jadi jangan kepedean. Saya udah bagus sholat. Di masjid gimana nggak bagus? Iya bagus. Tapi untuk Anda sendiri itu sholat sunnahnya belum tentu, sholat wajibnya belum tentu sempurna. Ya. Kalau belum sempurna berarti apa? Kurang kan? Nah yang bisa menambal kekurangan dan menyempurnakannya apa? Sholat sunnah itu. Ya. Oke, kita sekarang bacakan hadis yang sudah pernah kita bacakan dalam fikih sholat. Masih ingat ya? Ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usruha tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha thuluthuha nisfuha. Jadi sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya, namun tidak ditulis untuk dia dari sholatnya melainkan 1/10-nya. Kalau 1/10 berarti berapa persen? 10% doang. Jadi cuma 10% dari kesempurnaan. Kemudian ditulis 1/9-nya saja. Kemudian berarti yang berapa? 8/9 itu itu nggak sempurna gitu. Kemudian 1/7 saja. Ini berarti lebih baik. Atau terkadang 1/6-nya saja. Atau terkadang 1/5-nya saja. Ya, 1/5-nya saja. Yang 4/5-nya nggak sempurna. Atau terkadang 1/4-nya saja. 1/4 ya Allah udah lumayan. Atau terkadang 1/3 sempurna. Atau terkadang hanya setengahnya saja. Dan sangat jarang dijumpai orang yang sholatnya itu sempurnanya 100%. Mungkin zaman sekarang udah nihil Pak. Walaupun dia ulama hebat sekalipun, sepertinya nihil kalau sholatnya sempurna 100%. Jangankan itu, yang setengah aja mungkin jarang.
kita melakukan sholat sunnah 1 rakaat saja itu sempurna khusyuk gitu ya, wah itu udah top markotop katanya orang bilang gitu ya, udah top markotop. Nah, apalagi nih kita sepersemua aja udah lumayan. Jadi intinya katakanlah kita yang paling rendah 1/10 kita sempurna, 10%. Berarti 90% sholat kita tidak sempurna. Ya. Dan perlu diingat, walaupun kita sudah mempelajari fikih khusyuk, ya tetap diusahakan untuk khusyuk. Itu adalah pelajaran kita seumur hidup. Tapi tetap kita masih belum sempurna. Coba aja, masih ada lalainya, lupa yang masih ada. Walaupun diambil lagi hatinya, nanti pergi lagi hatinya, dibawa pergi sama setan. Kadang kita lupa mengambil lagi hatinya. Kadang senang juga, enak juga mikirin yang itu tuh. Nah lupa, akhirnya memang setan sering lupain kita. Pas tiba-tiba kita lupa, ingat, balikin lagi. Lebih banyak lupanya Pak. Jadi oleh karena itu ya curigalah sholat wajib kita, bahwasanya sholat wajib kita kurang. Itu lebih baik dibandingkan kita kepedean merasa sholat wajib kita sempurna, namun ternyata setelah meninggal kita nggak bisa kembali lagi ke dunia, menyesal Pak. Ya Allah, ngeri, deg-degan dia, ya deg-degan dia, sehingga terlihat sholat wajibnya kurang, sholat sunnahnya nggak ada, atau ada tapi sama juga nggak sempurna, kurang, masih kurang, karena sedikit Pak, nggak bisa menyempurnakan, udah kacau dia Pak. Ya seperti nanti nasib yang akan kita baca. Jadi intinya jamaah sekalian menyempurnakan sholat wajibnya, karena ada hadis juga amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna akan ditulis sempurna Pak. Kalau sholat wajibnya kurang, maka Allah akan berfirman kepada malaikat, unzuru fi sholati abdi atammaha am naqasaha. Jadi lihatlah sholat hambaku apakah dia sempurna atau kurang. Kalau sempurna itu sempurna, kalau kurang akan dikatakan unzuru hal li abdi min tatawwu'. Lihat tuh, ada nggak catatan sholat sunnahnya? Dilihat tuh sama malaikat. Walaupun seumur hidup kita nyatet mungkin jutaan amalan Pak, jutaan perbuatan itu, mulai dari kita balik sampai meninggal gitu ya, jutaan gitu. Tapi malaikat itu langsung tuh dapat itu. Jadi ibaratnya kalau searching itu langsung dapat, oh dia dapat gitu ya. di search itu ada dia. Ada nih Allah, alhamdulillah. Kalau ada bisa disempurnain. Kalau nggak ada, jamaah sekalian, maka yang terjadi seperti sabda Nabi yang lain, ya, wa in salahat salahalahu sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dianggap Pak, amalan yang lain seperti sedekahnya diambil yang wajib dulu. Kalau wajibnya kurang, maka diambil dari sedekah yang sunnah. Habis itu masalah siam, dilihat siam Ramadannya. Kalau kurang maka satu itu dilihat siam sunnahnya. Begitu seterusnya. Tapi wa in fasada sairu amalihi. Kalau salatnya saja rusak Pak, rusak salatnya, maka rusak pula seluruh amalannya. Zakatnya, sedekahnya nggak dianggap, nggak dilihat. Siamnya apalagi, hajinya walaupun bolak-balik apalagi, apalagi umrohnya. Berbuat baik sama orang tua, sama guru, sama sesama manusia, nggak dianggap Pak. Ya, termasuk kita pernah bersedekah, nggak dianggap semua. Semuanya jadi sia-sia jamaah sekalian. Jadi fasadus salat, rusaknya salat membuat kita tidak bisa menikmati hasil amalan kita yang lain di akhirat. Seperti itu ya. Dan yang terakhir tentang urgensi dari salat sunnah adalah mendatangkan cinta Allah kepada hamba. Ya, mendatangkan cinta Allah kepada hamba. Kita semua pengen dicintai oleh Allah jemaah sekalian. Nah, di antara syarat ya yang bisa membuat kita dicintai oleh Allah adalah kita rutin melakukan ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya adalah salat sunnah. Dan itu berdasarkan sabda Nabi yang menjelaskan tentang firman Allah, hadis qudsi gitu ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai akhirnya aku mencintai dia. Jadi artinya jamaah sekalian, syarat agar kita dicintai oleh Allah
maka kita merutinkan ibadah sunnah. Setelah wajibnya tertib, ibadah sunnahnya rutin. Ini udah lakukan rutin Pak, rutin. Ini paling tidak kita harus ada salah satu ibadah yang kita bisa rutinkan Pak. Kalau sholat rutinkan. Kalau kita sedekah setiap hari rutinkan Pak. Kalau kita nggak bisa memiliki semua amalan sunnah, ya sudah paling tidak ada sebagian dari yang sunnah. Aduh, saya kalau sedekah lupa terus, nggak rutin, ya jarang-jarang sedekah. Ya sudah sholatnya, ya sudah mungkin puasa sunnahnya, ya sudah mungkin baca Qur'annya, ya sudah mungkin apalagi senyumnya mengucapkan salam terhadap sesama umat Islam. Ya sudah rutin dan lain-lain ya Mas. Paling tidak ada. Syukur-syukur semua itu bisa kita ambil. Ya Allah, itulah semua akan memberatkan timbangan amal kita. Yang penting ikhlas, niat karena Allah lillah. Jangan karena senengnya, jangan karena kasihannya sama orang miskin, jangan karena pengen dietnya. Enggak, itu jangan dikedepankan Pak. Yang kita kedepankan adalah ridho Allah, ya rahmat Allah, seperti itu ya. Jadi demikian. Nah, kalau Allah sudah cinta Pak, efeknya apa Pak? Kalau Allah sudah cinta, maka kita lihat Nabi pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbahu." Fayuhibbuhu Jibril. Ya. "Wahai Jibril, saya mencintai fulan dan fulanah." Ya, kalau perempuan ya fulanah. "Saya mencintai fulan dan fulanah." Maka cintalah kamu kepada dia. Akhirnya Jibril pun cinta pada dia. Kemudian Jibril, fayunadi Jibril fi ahli sama. Jibril kemudian memberikan pengumuman di kalangan penduduk langit bahwasanya Allah cinta pada fulan. Akhirnya penduduk langit semua cinta juga pada si fulan. Dia menjadi orang yang dikenal di penduduk langit Pak. Jadi tenar, ya, viral di penduduk langit gitu ya. Nah kemudian karena penduduk langit itu cinta kepada dia, itu efeknya dia juga diterima di kalangan penduduk bumi Pak. Sehingga penduduk bumi juga cinta kepada dia. Akhirnya bertemulah cinta penduduk langit dan penduduk bumi pada dia. Seperti itu jamaah sekalian. Nah makanya apa makna cintanya penduduk bumi pada dia? Hubungannya dia harmonis, nggak dibenci, dia baik ya, dan sebagainya. Seperti itu jamaah sekalian. Makanya seorang ulama tabi'in bernama Abu Hazim rahimahullah berkata, "La yuhsinu 'abdun fima bainahu wa bainallah illa ahsanallahu ma bainahu wa bainal 'ibad." Tidaklah seorang hamba memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, maka Allah juga memperbaiki hubungan antara dia dengan sesamanya, sesama hamba-hambanya Allah. Nah, hubungan kita baik dengan Allah dengan rutinkan kewajiban kita, jauhi maksiat kepadanya. Tobat kalau kita lalai dan alpa darinya gitu ya. Insya Allah, dan juga laksanakan ibadah sunnah. Nanti Allah akan mencintai kita dan membuat hubungan kita harmonis dengan sesama. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di antara efek dari bermaksiat kepada Allah, nggak harmonis hubungan kita dengan Allah, itu membuat hubungan kita dengan sesama anak Adam di sekitar kita itu jadi nggak harmonis. Dengan saudara bertengkar, dengan istri bertengkar terus Pak, nggak rukun dan akhirnya bercerai. Itu gara-gara siapa? Salah satunya maksiat atau kedua-duanya maksiat. Na'udzubillah. Maka di antara sebab terbesar agar bisa langgeng kerukunan hidup kita dengan orang sekitar kita adalah jauhi maksiat dan tobat dari maksiat kalau sudah terlanjur melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jamaah sekalian, ya, urgensi dari salat sunnah ini juga harus kita hadirkan. Jadi harus merasa curiga, saya butuh surga, saya amal ibadah saya kurang, saya butuh surga, saya butuh salat sunnah. Ya kalau itu kita hadirkan, kita semangat insya Allah melakukan salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Ya, silakan di antara jamaah yang kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Baik yang di online maupun yang di Masjid Baitur Rahim dipersilakan kalau ada pertanyaan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang sholat-sholat sunnah yang banyak macamnya. Ada sholat sunnah disebut macam-macam apa pembagian sholat sunnah. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Apa saja itu nanti kita akan jelaskan. Ini sudah ada pertanyaan. Jika makmum meminta imam menggunakan kunut subuh
Bagaimana jika makmum meminta imam menggunakan kunut subuh? Ya imam pemahamnya tidak kunut, ya nggak usah dipaksa. Imam jangan dipaksa gitu ya. Tapi imam kalau mau melakukannya silakan walaupun dia tidak melakukannya, tidak meyakini kunut subuh. Tapi kalau imam itu jangan dipaksa. Ya, seandainya imam nak maju, makanya itu tadi pentingnya harus memperluas wawasan. Yang kunut juga harus memperluas wawasan. Oh ternyata di sana ada umat Islam lain yang mengatakan tidak kunut, dan itu jumlahnya juga tidak sedikit, banyak juga gitu ya. Nah dalam keadaan demikian ya sudah, kalau imamnya meyakini tidak kunut juga tidak mengapa, meyakini sholatnya tetap sah, nggak usah dipaksa imam itu ya. Terkadang maksanya itu kalau nggak dia kunut, kalau dia nggak kunut nggak usah dijadiin imam lagi sholat subuh gitu dan lain-lain, atau nggak sholat sama sekali dengan di belakang dia. Nah ini udah nggak bagus gitu ya. Nah demikian. Kemudian yang kedua nih, apa boleh di satu ibadah kita mengikuti pendapat mazhab A dan ibadah yang lain mengikuti pendapat mazhab B? Jawabannya boleh-boleh saja kalau memang ngerti Pak, boleh ya. Yang penting dalam satu ibadah usahakan kalau bisa tidak dicampur dalam satu ibadah. Bagaimana cara menentukan pendapat yang akan kita gunakan atau kita terapkan sedangkan kurang ilmu? Ya ngikut aja ulama satu, nggak apa-apa. Ya orang awam itu ya dimaafkan karena darurat. Nah karena darurat orang awam itu boleh bertaklid kepada ulama walaupun dia tidak tahu dalilnya, nggak apa-apa. Jadi taklid itu diperbolehkan kalau memang darurat. Yang darurat itu siapa? Yang orang awam Pak. Nggak ada waktu bagi dia untuk memperdalam ilmu, ini mana yang kuat, dalilnya apa, ini yang kuat mana, kuat dari sisi apa. Dia harus belajar dulu cara mengetahui dalil itu kuat. Oh habis Pak waktu dia, kapan kerjanya? Nah itu pekerjaan dai, itu pekerjaan ustadz aja nggak semua tahu, apalagi ustadz zaman sekarang cuman bisa ngerukyah doang gitu udah disebut ustadz, padahal bukan ustadz ya, bukan ustadz tuh cuman ngerukyah doang Pak, baca aja enggak gitu ya, apalagi ngajak bicara jin segala lagi, jin nggak penting. Itu bukan ustadz itu jamaah sekalian, itu adalah penyesat gitu ya. Atau cuman gara-gara dia cuman bisa baca Quran Pak, baca Quran bagus ya, kalau ngimamin bagus, dia punya rekaman YouTube-nya juga ada lagi gitu, disebut ustadz. Enggak jamaah sekalian, sebenarnya nggak cukup di situ. Jadi ustadz atau dai atau kiai itu yang memang orang lebih ngerti ilmu, dalamnya ilmu, alatnya itu punya gitu ya, bahasa Arab bisa gitu ya. Makanya ikutilah ustadz sebelah kanan, jangan ikuti ustadz sebelah kiri. Apa maksudnya Pak? Ngerti nggak Pak? Saya pernah ngomong belum sih? Maksudnya ikutilah ustadz yang bisa membaca tulisan dari kanan dan jangan ikuti ustadz yang tidak bisa baca tulisan dari kanan, bisanya tulisan kiri Indonesia. Jadi kalau kita mengajar kitab terjemahan aja gitu, kitab Arab lah gitu ya, kecuali kalau kitab terjemahan itu adalah kitab dia sendiri yang dia nulis gitu ya, ya seperti itu. Artinya sekali-kali nggak apa-apa karena dia memang ngerti bahasa Arab, tapi kalau dia rutin gitu nggak pernah ada Pak, itu ustadz sunnah juga ada begitu. Makanya ada sebagian ustadz senior seperti Ustadz Abdul Hakim bin Amir Amdad itu tidak merekomendasikan sebagian ustadz yang memang kalau ngajar itu dia nggak bisa bahasa Arab, dia juga kalau ngajar pakai pakai buku terjemahan terus, itu ada Pak. Nah, mungkin antum kenal tapi nggak usah saya sebutin aja. Nah jadi seperti itu jamaah sekalian. Saya ngomong apa tuh, ngelantur ke sana. Jadi intinya orang awam itu boleh ngikut satu. Wah saya ikut mazhab Asy-Syafi'i aja. Oh nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Sampai ikut kunut subuh nggak salah kok. Kenapa? Jadi nggak ada aibnya sama sekali ngikuti mazhab. Atau saya ngikuti mazhab Hambaliah yang ada di Saudi, ya silakan aja, nggak masalah seperti itu ya. Nah, cuman para ulama menjelaskan Pak, di antara bentuk untuk bisa mengurangi gesekan dengan sesama umat Islam yang ada di setempat gitu ya, ya kita memang bagusnya itu belajar mazhab yang ada di negeri kita gitu ya. Jadi tidak belajar mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak, silakan pertanyaan. Tadi berarti kalau beda-beda nggak apa-apa, maksudnya untuk dalam ibadah yang lain kalau bisa. Untuk
antara ini mengikuti mazhab ini, tapi Boleh. harus ibadah yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya sholat, urusan kunut subuhnya ikut mazhab ini. Boleh, nggak apa-apa. Urusan masih dalam sholat nih, ikut mazhab lain gitu sebaiknya jangan. Iya. Nah kalau memang dia bisa ngikuti salah satu pendapat ulama, ya boleh ngikuti dia. Jadi intinya kalau begitu wajib dong ngikuti mazhab. Jawabannya wajib bagi orang awam yang memang tidak tahu, Pak, dan dia segera harus mengetahui perkara agama. Segera nggak apa-apa. Tapi bagi orang awam pun juga boleh ngikuti ulama yang tidak bermazhab sama sekali. Karena ada ulama yang memang tidak bermazhab, dia ngikuti dalil saja, ngikuti dalil gitu ya. Karena dia mungkin sudah memiliki alatnya, ya itu juga diperbolehkan. Jadi ala kulli hal intinya yang wajib bagi seseorang itu beribadah sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan dalil. Tapi kalau dia tidak tahu dalil, ya sudah ngikuti ulama saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak Doni barangkali? Ustaz, bagi orang-orang awam seperti kita, Ustaz, untuk memilih mazhab itu, apakah kita patokannya ulama-ulama yang paling banyak, Ustaz? Kalau contohnya di kunut tadi kan ada empat item ya. Iya. Karena yang paling banyak itu yang terakhir, boleh melakukan dan tidak melakukan, dan itu banyak ulama yang ikut di dalamnya, kita boleh di situ, Ustaz. Boleh saja Pak, bagi orang awam khususnya dalam hal ini ngikuti pendapat mayoritas itu. Kalau memang tidak tahu boleh saja, nggak masalah. Karena mayoritas itu berarti menunjukkan ya banyak orang yang berpendapat itu. Tapi bukan berarti menyalahkan pendapat yang lain, menyalahkan. Jadi para ulama menganggap itu yang kuat itu menurut mereka. Tapi di sisi Allah itu pokoknya benarnya salah satu empat ini, Pak. Nggak ada yang mengatakan kunut subuh itu wajib gitu, nggak ada, Pak. Kalau wajib itu kan keempat-empatnya ini mengatakan sunnah semua. Sunnah, Pak. Berarti kalau yang mengatakan wajib sesat nih berarti. Kan sunnah, bid'ah, kemudian apa lagi tadi? Kalau bid'ah berarti tidak boleh dia. Kemudian tidak disyariatkan saja. Kemudian boleh melakukannya, boleh tidak melakukannya. Nggak ada satupun ulama mengatakan kunut subuh itu adalah wajib. Nah, kalau ulama berbeda pendapat, di sisi Allah itu benarnya itu antara salah satu dari empat ini, Pak. Antara salah satu dari empat ini. Yang pastinya hanya Allah yang tahu. Ulama hanya tahu bahwasanya yang menurut saya lebih mendekati benar inilah satu. Ada yang berkata yang lain, oh enggak, ini yang benar dua. Maksudnya yang lebih mendekati kebenaran itu dua, dan lain-lain. Masing-masing mereka itu saat berbeda, Pak, tidak menganggap pendapatnya yang benar menurut Allah, yang tidak boleh orang berselisih dengan dia. Nggak ada yang begitu, Pak. Itu gila gitu, berarti itu bukan ulama Allah begitu jamaah sekalian, ya. Nggak ada yang pernah memaksakan orang lain harus ngikuti dia, tidak. Ya, kalau ini adalah bagian dari perbedaan yang atau disebut khilafun sa'ir, perbedaan yang memang luas, boleh berbeda. Tapi kalau perbedaan yang memang prinsip, Pak, tidak boleh berbeda, maka nggak boleh berbeda. Ya, seperti ada yang mengatakan, ya sholat wajib itu 5 waktu. Kok ada yang mengatakan 4 waktu saja, berarti dia sesat, bahkan bisa kufur, Pak, keluar dari Islam. Ya, jadi begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan. Cukup. Kalau ibadah yang selalu rutin kan tidak termasuk kategori wajib, Ustaz. Nggak harus setiap ibadah yang dirutinkan tidak harus dikatakan wajib. Tidak harus dikatakan wajib. Ya sama seperti kita merutinkan sholat bahkan Nabi sendiri merutinkan tidak meninggalkan 2 macam sholat di dalam safar dan hadar, yaitu sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh, dan juga sholat witir. Tapi jamaah sekalian, ini tidak wajib hukumnya. Tidak wajib hukumnya. Ya, seperti begitu juga kalau kita merutinkan, maka ya nggak wajib gitu ya. Mungkin yang antum tanya gimana? Maksudnya gitu? Ya, ada apa? Saya dengar pernah ada kaidah, Ustaz. Gimana tuh? Ibadah yang sifatnya rutin tuh bisa condong ke wajib biasanya. Jadi tadi yang kunut, kalau dia kunutnya dia rutinkan, itu dia khawatirkan menjadi hukum. Enggak. Jadi kalau orang yang meyakini kunut subuh itu rutin, itu bisa dikhawatirkan menjadi wajib. Nggak ada yang mengatakan gitu, ya, nggak ada yang mengatakan gitu. Orang awam saja yang bilang wajib. Ulamanya
Bahkan ulama yang mengatakan sunnahnya kunut, ketika mereka sholat di belakang yang nggak kunut, mereka nggak kunut, Pak. Ya, berarti memang nggak wajib. Karena mereka semuanya tahu bahwasanya itu adalah wajib. Karena itu adalah hanya sunnah muakkadah saja, sunnah saja. Jadi tidak sampai level yang wajib. Jadi ya jamaah sekalian, tidak semua ibadah yang dirutinkan itu bisa dikatakan wajib, tidak. Ya rutin saja, hanya dirutinkan karena sudah ingin merutinkan amal soleh gitu dan ingin dapat keutamaan, akhirnya dirutinkan, tapi bukan berarti itu adalah jadi wajib. Mungkin hanya nggak enak aja ditinggalin, tapi untuk mengatakan wajib itu tidak. Itu kalau orang yang berilmu, Pak, ya. Kalau orang awam beda ya, semuanya karena orang awam kan nafsu, Pak, hawa nafsu. Kalau nggak begini nggak mau sih, nggak boleh, jadi itu nafsu, Pak, namanya. Kalau orang yang sudah ngerti ilmu kan ya sudah, Anda gimana? Ya sudah, silakan, saya juga ikut di belakang. Anda gimana? Saya nggak ikut. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu aja, Pak. Harusnya begitu. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada satu dan di luar tema nggak Mas? Nggak apa. Menanya tentang macam-macam metode dakwah itu seperti apa? Macam-macam metode dakwah. Maksudnya gimana? Ada hikmah-hikmahnya atau nggak ada kiat-kiatnya untuk kita bisa menyampaikan dakwah? Jadi kalau dikatakan metode dakwah itu banyak cara ya. Ada dakwah kalau memang dilakukan di negeri yang memang melarang kita untuk berdakwah, kita bisa lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau memang berani, lakukan dengan cara terang-terangan. Kemudian kepada orang yang masih belum menerima, ya apalagi orang sudah beda agama gitu ya, kita bisa melakukan dakwah itu dengan cara pelan-pelan dulu mendekati dia. Jadi metode kita dekati, kita akrabi dulu, ya sambil kita berdoa, nabung doa sebelumnya. Ya kita dekati sambil kita tunjukkan akhlak yang mulia. Dan dengan akhlak yang mulia itu nanti akan membuat dia tergugah. Anda nih belajar di mana? Gitu ya. Anda agama apa yang mengajarkan Anda seperti ini? Itu nanti baru saat itu kita memperlihatkan dan juga mengajarkan dia. Nah, demikian. Kemudian pada orang yang sudah tahu, ya itu saja disampaikan saja, nggak apa-apa. Terkadang orang yang sudah ngerti ilmu, kemudian dia masih belum melaksanakan ilmunya, cara mendakwahi dia adalah mungkin bisa dengan cara agak tegas. Jadi berbeda-beda setiap orang. Ya jadi demikian. Apalagi kalau Islam sudah nampak, nggak boleh disembunyikan, Pak. Harus ditampakkan gitu. Makanya setelah agama Islam ini kuat, Nabi diperintah fasda' bima tu'mar. Jadi tampakkanlah dengan terang-terangan perintah yang diberikan pada kamu, wahai Muhammad. Jadi jangan sembunyi-sembunyi lagi. Nah, demikian Allah a'lam bishawab. Cukup jemaah sekalian. Itu saja kajian kita di pagi hari ini menjelang siang. Semoga Allah memberkahi hari kita dan memberikan faedahnya dan manfaatnya bagi saya khususnya dan juga bagi jamaah sekalian, dan menyemangatkan kita untuk sholat sunnah jamaah sekalian. Ya. Dan ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.